Shalom, anak-anak kami yang kami kasih dalam Yesus Kristus, anak-anak kami yang kecil dan sampai yang kelas yang besar. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nang pendeta yakin dan percaya kalian semua duduk di tempat duduknya masing-masing. Ya, tadi sudah bangun, sudah mandi ya? Ya, sudah sarapan? Siapa yang sudah sarapan? Sudah minum? Ya. Nah, untuk itu pada minggu yang ceria ini, minggu yang berbahagia ini, mari kita semangat untuk beribadah. Ya, sekolah minggu. Ya, supaya Tuhan senang melihat kita dan harus semangat. Nanti kalau bernyanyi harus suaranya harus kuat, ya. Dan ketika nanti kalau berdoa harus sungguh-sungguh, ya. Dan ambil tempat duduknya yang senyaman mungkin, ya. Dan tersenyum dan bergembira karena kita akan masuk ibadah kita. Nah, untuk sebelum kita masuk ibadah, mungkin ada anak-anak kami yang bertanya-tanya, "Loh, itu siapa ya? Kok wajah baru ya? Siapa ya?" gitu ya. Nah, untuk itu Inang memperkenalkan diri dulu ya untuk anak-anak kami sekolah minggu semua yang ada di rumah, ya. Biar nanti tidak bertanya-tanya dalam hati begitu, ya. Inang adalah pendeta Ernawati Boruhasugian yang melayani di gereja kita AKBP Keramat Jati, ya. Dan Inang sudah menikah, berkeluarga, dan suami Inang Marga Nenggolan. Inang juga punya anak, ya, seorang putri, ya, bernama Esther Elena Elizabeth Nenggolan. Nanti bersama-sama dengan anak-anak kami semua beribadah pada minggu ini. Jadi sekali lagi Inang katakan, inilah perkenalan singkat dan Inang harap kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Oke? Nah, untuk itu mari kita puji Tuhan pada pagi ini dan guru-guru sekolah minggu akan memandu kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Pasti adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya Kak? Betul sekali Kak Lasni. Kalau begitu Kak, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, dan supaya adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi, yuk kita mau menyanyikan lagu Maranatha Hua Manoki. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita lipat tangannya terlebih dahulu, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa menjadi anak yang baik dan dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kedua orang tua kami juga rezeki yang baik Tuhan. Tuhan, kami mau mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Hapuskan juga segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat darimu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.
Amin. Baik adik-adik, kita akan segera memulai ibadah pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Tanganku Nang Met-met. Tanganku na met-met hule homa, tu debata dahin nangin alojai, sayu rupa ku namai, tangaki dihomai, tangaki dihomai. Nang patu na met-met hule honma, tu debata malojong au suruani, dai nangi nalojai, nang pati dihonai, nang pati dihomai. Anak-anak kami yang inang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan supaya mendamaikan hati kita, supaya anak-anak kami semakin kuat, sehat, dan bahagia. Untuk itu kita konsentrasi, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Inang akan bacakan kepada kita semuanya, tapi Inang yakin kalian memegang Alkitabnya masing-masing dan sama-sama kita membaca. Oke? Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini,
sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah anak-anak itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setengah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini kita disapa oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes, salah satu dari murid Tuhan Yesus yang cerdas, yang betul-betul rajin menulis tentang perjalanan segala nubuat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam tulisan Yohanes ini dia menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang banyak. Yohanes menuliskan Yesus Kristus yang sangat baik. Walaupun di tengah perjalanan dan cara Yesus untuk memandang kehidupan manusia, baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa dan orang tua, baik itu laki-laki dan perempuan, ketika Yesus mengajar mereka, mendidik mereka dengan firman Tuhan, memberkati mereka, mendoakan mereka, dan memberikan nasihat-nasihat. Sudah lama perjalanan mereka, bahkan ketika ada saatnya mereka letih dan memang harus makan. Orang yang bekerja memang harus istirahat dan harus makan. Ya, anak-anak kami juga begitu. Ya, kita juga harus makan ketika memang waktunya harus makan. Ayo, berapa kali kita satu hari makan? Ya, pasti yang normalnya 3 kali bukan? Kita sudah sarapan dulu pagi hari seperti anak-anak kami tadi. Harus sarapan, makan, minum. Nah, nanti siang juga kita harus makan dan minum. Dan gitu juga nanti menjelang sore kita juga harus makan dan minum. Dan memang manusia membutuhkan ya untuk menambah tenaga, ya energinya, semangatnya, harus makan dan minum supaya sehat dan kuat. Begitu juga orang banyak yang sudah letih mengikuti Yesus, yang mereka merindukan suara dan Yesus mengajar mereka. Tapi pada saat itu Yesus memikirkan ada sesuatu yang paling penting. Karena Yesus melihat mereka sudah letih berjalan berjam-jam dan mau tekun mendengarkan firman Tuhan. Tapi Yesus katakan mereka harus makan. Apa yang ada bagi kita saat ini? Murid-muridnya mengatakan, wah kalau untuk 5.000 orang, ya perkiraan murid-muridnya, wah ini ya 5.000 orang, bagaimana kita mengasih makan 5.000 orang? Ya, sedangkan harga makanan mahal sekali. Suruh saja mereka pulang, Yesus, guru, kata mereka. Lalu ada mengatakan juga, bagaimana kita harus mengasih makan mereka ini? Sangat merepotkan sekali. Dan Yesus mengatakan apa yang ada bagi kita saat ini.
Apa yang ada bagi kita saat ini? Lalu muridnya mengatakan, wah, ada anak yang memegang 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana itu, Guru? Ya, pada saat itu murid-muridnya menyebut Yesus dengan sebutan guru. Memang karena Yesus adalah guru mereka. Mereka adalah murid-muridnya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Guru yang ada di sini, yang dibawa oleh anak-anak ini. Bagaimana ini, cukupkah ini memberikan orang 5.000 makan dengan kenyang? Jangan sampai nanti hanya sebagian yang makan, sebagian lagi tidak makan. Ini bisa membuat suatu persoalan. Ya, akhirnya Tuhan Yesus, dia Tuhannya. Dia tahu bagaimana caranya untuk melegakan hati setiap orang. Memberi kepuasan dalam lambung seseorang ketika sudah lapar. Ya, kalau perut kita lapar, bagaimana kita konsentrasi berpikir kan? Iya. Anak-anak kami juga kalau sekolah, kalau perutnya keroncongan, bagaimana mau belajar? Tidak bisa konsentrasi. Ya, begitu juga kalau kita bekerja. Kalau kita tidak makan, wah, kita pasti letih, bisa emosi, dan kita tidak bisa bekerja, kita akan lemah. Makanya dikatakan harus makan. Dan Yesus memikirkan kebutuhan orang banyak itu, ya, yang dihitung dari jumlah laki-laki, kakak, ya, kepala keluarga. Ada diperkirakan 5.000 orang. Lalu Yesus mengatakan, apa yang ada? Mari sini. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus mengambil itu dari tangan si anak dan dia berdoa. Dan dia memberkati 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya banyak. Ya, Yesus dapat melakukan itu semuanya karena dia adalah Tuhan. Dengan dia menjamah dan dia mendoakan dan memberkati, akhirnya banyak. Lalu semua, ya, murid-muridnya bersuka cita. Wow, amazing. Tuhan Yesus dapat melakukannya itu ternyata. Jadi perkiraan murid-muridnya tadi mengatakan tidak mungkin, nggak ada dana untuk ke situ. Tapi ketika mereka melihat Yesus mengadakan mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan, akhirnya banyak. Wah, sampai bakul-bakul mereka penuh semuanya. Lalu Yesus mengatakan, beri mereka makan, bagikan. Akhirnya dibagi semua, makan semua dengan bersuka cita. Mereka tertawa memakan roti dan mereka memakan ikan terus semua. Dari anak kecil, remaja, muda-mudi, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai yang tua-tua, anak-anak kami. Semua makan, doa mereka kenyang. Tidak ada yang kekurangan, semua cukup. Tidak ada yang ribut, gak ada yang berantem, semua dapat. Ya, dengan teratur. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Wah, tidak kurang, bahkan lebih. Lebihnya berapa? 12 bakul, 12 keranjang lebih. Bayangkan 5 roti adik-adik kami, 2 ikan menjadi 12 bakul. Ya, lebih lagi. Akhirnya dikumpullah semuanya. Sisa-sisanya juga dikumpul. Jangan ada yang sia-sia, jangan ada yang terbuang. Ya, karena Tuhan Yesus sangat marah kalau ada makanan kita yang terbuang, ya, atau sengaja dibuang. Jangan. Kalau kita pun makan di rumah, jangan sampai kita buang, ya, harus dikumpulkan. Ada nanti yang membutuhkan itu, ada nanti yang akan memakan itu. Ya, misalnya sisa makanan kita bisa dimakan oleh ayam atau itik atau binatang yang kita pelihara di rumah, ya, bisa dimakan. Jadi jangan ada yang sia-sia, jangan ada yang terinjak-injak dan terbuang. 12 bakul, bahkan sisa-sisanya lagi dikumpul. Dan mereka bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan membuat suatu mukjizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, itulah bagaimana Tuhan Yesus yang sangat baik mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Mengasihi anak-anak kami juga yang duduk manis, yang mendengarkan firman Tuhan. Yesus sanggup melakukannya. Ingat kan ada lagunya, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati.
yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, itulah yang dilakukan Tuhan Yesus bagi setiap kita manusia yang percaya. Jika kita percaya, kita akan menerima mujizat dari Tuhan kita. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, sayang kepada kita. Bukan hanya kepada manusia, sedangkan burung yang terbang di udara juga mendapat makan. Bunga baku di taman mendapat makan. Semua hidup. Tuhan menciptakan kita dan Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi bersukacitalah dan selalu minta kepada Tuhan apa yang kau butuhkan. Berdoa dan percayalah. Adik-adik mau jadi apa nanti cita-citanya? Minta kepada Tuhan, tapi harus belajar dengan tekun. Ya, ada yang sakit, minta kepada Tuhan supaya kamu sembuh. Ya, kalau ada yang lagi susah di rumahnya, orang tuanya lagi sakit, lagi ada masalah, minta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Bukan hanya mengasih makan kita, tetapi dia memberikan berkat-berkat yang lain. Itulah Tuhan Yesus yang kita kasih, yang lebih mengasihi kita. Anak-anak kami semuanya, ya, selalu tetap semangat, rajin belajar, kerjakan PR-nya dengan tuntas. Ingatlah anak yang tekun dan terus belajar dan terus bekerja, bantu orang tuanya bekerja di rumah, membersihkan rumah dan sebagainya. Tuhan Yesus sangat senang, ya, karena ketika kita meminta, kita akan memperolehnya. Karena Tuhan katakan, mintalah, ketuklah, dan carilah, maka engkau akan mendapat. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, hari Minggu yang ceria ini. Kami bersama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu. Walaupun mereka di rumah duduk manis mendengarkan firman-Mu, bersama keluarga, bersama kakak, abang, dan adik-adik mereka. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang masih kecil, yang muda-muda semuanya, tapi mereka dengan tekun, sabar, dan rajin mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Biarlah ibadah Minggu, sekolah Minggu pada pagi ini mendatangkan berkat bagi kami, karena kami percaya Tuhan akan memberkati segala keperluan dan kebutuhan anak-anak kami semuanya. Bukan hanya makanan Tuhan, tetapi semua kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani Tuhan cukupkan semuanya. Supaya dengan itu kami kenyang, kami dipuaskan oleh firman-Mu. Kami tidak takut dan ragu untuk meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kepada kami semuanya, kepada anak-anak sekolah minggu semuanya, mintalah apa yang kau butuhkan, carilah apa yang kau perlukan, dan ketuklah apa yang kami inginkan juga dalam hidup ini. Tuhan, berkati kami semua, berkati anak-anak kami sekolah minggu, jaga mereka Tuhan, dan berkati guru-guru sekolah minggu agar selalu tekun dalam mengajar anak-anak sekolah minggu kami, dan berkati juga orang tua yang selalu dengan sabar untuk menjaga anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya, dan mencari rezeki setiap hari. Biarlah Tuhan memberkati semuanya, keluarga anak-anak sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sedia
Mari kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasianinya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengeruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Demikianlah anak-anak kami semuanya yang dikasihi Yesus Kristus. Ingat pesan Inang, selalu semangat, jaga kesehatan, makan dengan makanan yang bergizi, dan selalu giat belajar. Tuhan akan menjaga anak-anak kami dan memberkati anak-anak kami. Shalom. Demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu adik-adik.